Joseph adalah seorang ahli fisika terkenal dan juga seorang playboy. Ia lahir pada tanggal 2 Februari 1974. Joseph tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang berdarah keturunan Austria-Hungaria. Ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang veteran perang. Sejak kecil, Joseph memiliki keingintahuan yang tinggi. Dia mengamati hampir semua kejadian yang pernah ia lihat. Pernah pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang sedang memancing. Ia amati semua detail dari prosesnya, dari umpan yang dipilih sampai dengan ikan yang diburu tertangkap. Joseph juga pernah mengamati seekor kelinci yang jatuh dari lantai 2 rumah tetangganya. Dia bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kelinci itu mati? Selain itu, Joseph juga memiliki hobi yang sangat unik. Dia suka melakukan eksperimen dengan gayanya sendiri. Dia campurkan bahan-bahan kimia yang ia beli di toko dekat rumahnya dengan bumbu-bumbu dapur milik ibunya. Namun, bakat dan hobi yang dimiliki Joseph ini tidak selaras dengan keinginan ayahnya. Ayah Joseph ingin memasukkan anak satu-satunya ini ke dalam akademi militer. Beliau melatih Joseph dengan sangat keras. Ia ingin memaksakan kehendaknya kepada Joseph agar menjadi seorang tentara yang lebih hebat dari dirinya. Beruntung ibu dari Joseph mempunyai pandangan yang lain. Sang ibu mendukung semua keinginan dan cita-cita dari Joseph. Beliau selalu melindungi Joseph ketika sang ayah memaksakan kehendaknya. Akan tetapi, semua ini tidak berlangsung lama. Setelah ibu dari Joseph meninggal dunia. Joseph melanjutkan pendidikannya di University of Vienna. Dia mengambil jurusan fisika untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang ilmuwan terkenal. Meskipun semua hal ini bisa terjadi karena wasiat dari sepeninggal ibunya, bukan berarti tanpa syarat dari ayah Joseph. Sang ayah mewajibkan Joseph untuk berlatih militer bersamanya sepulang dari kuliah. Mereka berlatih bersama di sebuah hutan, tanah peninggalan dari kakek Joseph. Namun, Joseph tidak melakukan hal ini dengan sepenuh hati. Dia tidak menyukai sebuah kegiatan militer. Itulah mengapa Joseph sering melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh ayahnya. Dia selalu mendapat hukuman dari sang ayah ketika melakukan kesalahan. Meskipun begitu, bukan berarti Joseph ini tidak bisa melakukan kegiatan militer dengan baik. Joseph bisa merebut senapan ayahnya dengan sangat mudah setelah mendapat tendangan dari sang ayah. Dia juga bisa berlari dengan sangat kencang ketika ayahnya ingin memberi hukuman. Namun, pada suatu hari, Joseph menyimpan kecurigaan kepada ayahnya. Dia merasa ada yang disembunyikan dari sang ayah. Dia kemudian masuk ke tempat kerja milik ayahnya, dan di sana dia menemukan sebuah catatan. Catatan itu berisi gambar-gambar cara merakit bom dan beberapa foto tempat dari University of Vienna. Dari situlah Joseph mengetahui bahwa sang ayah memiliki rencana yang buruk untuk meledakkan tempat kuliahnya. Joseph segera masuk ke tempat yang ia curigai sebagai tempat perakitan bom. Dia campurkan bahan yang lain ke dalam rakitan bom milik ayahnya agar tidak bisa meledak. Namun, semua yang dilakukan Joseph diketahui oleh ayahnya. Let's take a walk. Can't believe how stupid I was to let you come up here. Pick up the wood. Pick it up! I'm sorry. Why did you read my notebook? No, I just found it. I'm sorry. I shouldn't let you live. You know that, right? David, put the gun down. I want to help you. You touch me! Pick up the wood! Pick up the fucking wood!
Meskipun semua itu terjadi karena pembelaan diri, Joseph tetap menyesali semua perbuatan yang ia lakukan. Joseph berjanji pada dirinya sendiri untuk menghabiskan sisa hidupnya di dunia militer. Setelah kejadian tragis itu terjadi, Joseph segera melanjutkan pendidikannya di University of Vienna hingga meraih gelar PhD. Sehabis kelulusannya, Joseph mengikuti sebuah program dari pemerintah Austria. Dia mengikuti pelayanan sukarela militer yang dibuka untuk para ilmuwan. Di sana, Joseph berfokus pada pengembangan artileri. Dia gunakan ilmu fisika yang ia miliki untuk menciptakan alat artileri yang baru dan lebih canggih. Dia berhasil menciptakan alat artileri berjenis M777 Howitzer dengan kekuatan yang luar biasa dan jarak tembak yang sangat jauh. Joseph juga berhasil menciptakan roket artileri, sebuah jenis artileri yang menggunakan roket sebagai proyektil. Dan yang terakhir, Joseph berhasil merubah produksi artileri yang semula manual menjadi otomatis. Namun, Joseph belum merasa puas dengan semua pencapaian yang ia lakukan. Joseph kembali terinspirasi dengan sebuah gambar karya Arthur Rackham. Gambar ini mengilustrasikan sebuah jubah tembus pandang yang dipakai oleh tokoh mitologi Jerman yang bernama Alberich. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Joseph setiap hari mengunjungi perpustakaan militer yang ada di Wina. Dia mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan cloaking device. Di perpustakaan itu pula, Joseph memulai perjalanan cintanya. Banyak taruna wanita yang mendekati Joseph karena ketampanan dan kecerdasannya. Joseph juga merupakan lelaki yang pandai merayu, sehingga banyak wanita yang jatuh hati padanya. Dari perjalanan cintanya, Joseph memiliki 2 istri dan 1 anak dalam satu rumah. Dia juga memiliki 2 anak lagi dari 2 wanita yang lain. Sampai akhirnya Joseph berhasil menemukan teori untuk menciptakan cloaking device. Kemudian ia terapkan teori tersebut dengan alat-alat eksperimen untuk membuktikan teorinya. Setelah berhasil menghilangkan benda dari penglihatan, Joseph yakin bahwa teorinya telah sempurna. Dia tinggal menerapkan teori itu pada pakaian atau jubah agar bisa digunakan di dunia militer. Joseph kemudian menemui ilmuwan lain yang berada di kemiliteran Austria. Ilmuwan itu bernama Max. Dia adalah orang yang menciptakan teknologi pakaian militer Austria yang sangat kuat. Joseph meminta Max untuk membuat prototipe sesuai dengan teori cloaking device yang ia miliki. Sampai akhirnya mereka berhasil menciptakan sebuah jubah tembus pandang sebagai prototipe cloaking device milik Joseph. Jubah tembus pandang ini menjadi viral di seluruh dunia setelah beritanya diliput oleh CNN, salah satu stasiun televisi berita yang terbesar di dunia. Berita cloaking device ini semakin menggemparkan dunia setelah seorang tentara dari Austria tertangkap oleh kamera menggunakan seragam militer berteknologi cloaking device. Kejadian ini terjadi ketika Austria melakukan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, teknologi cloaking device mendapat pencekalan dari PBB setelah alat ini dipakai dalam dunia militer. PBB mengatakan, teknologi cloaking device bisa sangat berbahaya jika digunakan dalam terorisme. Dalam sidang itu, Joseph juga mengirimkan surat terbuka kepada PBB yang berisi semua teknologi bisa disalahgunakan. Saya minta maaf, milik kami adalah salah satunya. Berita ini terdengar oleh sebuah organisasi misterius yang bernama Free Fire. Free Fire sangat tertarik dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Joseph. Tibalah pada suatu hari ketika Joseph sedang berada di sebuah bar. Joseph datang ke tempat itu untuk menggoda wanita-wanita cantik yang ada di sana.
Di usianya yang sudah menginjak 45 tahun, Joseph tetap mempesona di depan para wanita. Akan tetapi, Joseph tidak sadar bahwa organisasi FF telah menjebak dirinya. Joseph terperangkap ke dalam tipu muslihat dari Free Fire. Dia ditangkap oleh sekumpulan orang berjas hitam dengan senjata. Setelah tertangkap, Joseph dipaksa untuk mengembangkan dan menciptakan alat-alat militer. Joseph berhasil menciptakan senjata canggih yang menggunakan energi untuk menembak. Senjata ini bernama plasma gun. Joseph juga mengembangkan helm pelindung milik Free Fire yang bisa menahan sebuah tembakan headshot yang mematikan. Joseph juga menciptakan hand cannon, sebuah secondary weapon yang bisa meledakkan musuh. Dan yang terakhir, Joseph berhasil menciptakan anti-material launcher, sebuah senjata penghancur kendaraan yang bisa mengunci bidikan target. Setelah pencapaiannya ini, Joseph mendapat sedikit kebebasan dari Free Fire. Namun, Joseph masih penasaran dengan sebuah event yang diadakan oleh Free Fire. Event ini bernama Battle Royale. Karena rasa penasarannya, Joseph masuk ke dalam event tersebut dengan sebuah alat yang bernama glider.